Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur, dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama, kita mau datang, kita mau memuji, menyembah Tuhan, biar setiap pujian kita boleh berbau harum di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, tubuh kita, pikiran dan jiwa kita. Kita mau datang sama-sama sebelum kita mengawali hari, kita terlebih dahulu datang menghadap Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Jikalau pada saat ini kami masih bisa untuk bersekutu dengan Engkau, biarlah kiranya Tuhan pagi hari ini menuntun setiap kami. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, memberikan kekuatan setiap kami ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami mau berjalan bersamamu, ya bersamamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati kami ya Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan buat kami. Pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari lebih lagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar ya Tuhan.
mengisi setiap musim kami. Kami mau berjalan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Biar di kondisi, di situasi apapun ya Tuhan, kami tetap akan berkata kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu ya Bapa. Engkau yang di depan kami menuntun langkah setiap kami. Makasih Tuhan, kami mau lebih lagi menyembahmu ya Tuhan. Di dalam kondisi situasi apapun kami akan terus belajar. Kami akan tetap belajar untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu ya Tuhan. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku, kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Engkau selamanya, Kaulah segalanya, segalanya. Selamanya kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Yesus selamanya, mari sanjung namanya, namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau, Yesus, Engkau selamanya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Mari sekali lagi dengan imanmu, selamanya. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu, ku sanjung namamu Yesus selamanya. Tekadku senangkan Engkau, Engkau selamanya. Engkaulah segalanya,
segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, tuntunan Tuhan atas kami, kesetiaan Tuhan atas kami sepanjang malam. Engkau jagai, lindungi kami sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendasari, melandasi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami Tuhan boleh senantiasa ada di dalam jalan-jalan kebenaran. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Ya, dan biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Ya, dan kita boleh sama-sama saudara terus ada ya dalam kehendak Tuhan, mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Kita mulai baca dari ayat yang 2 Tesalonika. Ya, 2 Tesalonika pasal yang ketiga saudara ya. Mulai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya, firman ini berkata saudara ya, ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi ini adalah jemaat perintisan dari Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus bilang kami mendengar ya bahwa dia bilang di antara kamu itu ada orang-orang yang ya tidak mau bekerja. Ya, dan kami mendengar Rasul Paulus bilang bahwa di antara jemaat di Tesalonika itu ada orang-orang yang hidupnya itu tidak tertib. Ya, tidak bekerja, tidak tertib. Saudara, kita ini dipanggil menjadi orang percaya. Ya, tentunya kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Dari mana orang bisa melihat hidup kita sebagai suratan Kristus? Ya, ketika kita hidup dalam ketertiban. Kita ini tertib. Ya, di dalam kita bertetangga, dalam kita bersosialisasi. Ketika kita ada dalam kehidupan bertetangga, ya ada orang-orang lain yang memantau hidup kita, maka kita tuh harus hidup dengan tertib. Ya, contoh ya dalam rumah kita, kalau ada di satu rumah atau komplek gitu ya. Jangan sampai kita orang Kristen menjadi batu sandungan, sampai jauh udah larut malam masih nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, mengganggu ketertiban orang yang lain. Atau ya kita hidup gak tertib, ribut, berantem, ya kedengaran sampai ke tetangga sehingga nama Tuhan dipermalukan. Bahkan di tengah jemaat Tesalonika, Rasul Paulus bilang ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib dan tidak bekerja. Ya, biasanya saudara, orang itu kalau tidak tertib pasti ya tidak ada pekerjaan juga. Ya karena dia tidak tertib itulah makanya dia nggak mau kerja. Ya, dan orang yang tidak mau bekerja udah pasti hidupnya nggak tertib. Ya, dihabiskan waktu hanya untuk minum-minum, merokok, mabuk dan lain sebagainya. Karena itu Rasul Paulus bilang ya, cuma orang-orang ini tidak tertib hidupnya, tidak bekerja dan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hidup ini begitu singkat untuk kita sia-siakan.
Kita nggak tahu kita akan hidup sampai umur berapa. Tapi mari saudara, waktu Tuhan beri kita kesempatan hidup, ya pergunakan itu sebaik-baik mungkin. Setidaknya jangan menjadi batu sandungan dalam keluarga, rumah tangga, dan juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang itu yang cuma menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari setiap hari kita itu introspeksi, Tuhan, sepanjang hari ini apa yang sudah aku lakukan yang itu berguna untuk Tuhan, berguna bagi sesamaku. Jadikan hidupku ini bermanfaat bagi orang lain, saudara. Ya, jangan sampai kita ini cuma menyibukkan mengurus hal-hal yang tidak berguna, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berguna, tidak membawa hasil dan hanya membuang-buang waktu. Contoh, gosip di tetangga. Banyak ibu-ibu tuh yang suka, saudara, pagi gak ada kerjaan bergosip di rumah tetangga. Ya, ingat ya saudara, orang yang berpikiran besar dia itu suka bercerita tentang hikmat kehidupan. Ya, tetapi orang yang berpikiran menengah dia suka ya menceritakan tentang ya persoalan dalam hidupnya. Orang yang berpikiran kecil dan kerdil dia sukanya apa? Sukanya cerita kehidupan orang lain. Sukanya cerita orang, ya. Kalau sudah ketemu yang diceritakan si A, si B, si C, si D. Sehingga hidup kita ini menjadi tidak bermakna, tidak berguna. Bahkan kalau gosip itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Bertobat ya. Rasul Paulus berkata di sana, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Mari kita fokus hidup, tenang hidup kita, gak usah campuri urusan orang lain, gak usah bergosip tentang orang lain. Kerjakan saja apa yang patut kita kerjakan supaya hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan. Ya, kerjaannya cuma minta-minta uang, utang-utang kanan kiri. Karena apa saudara? Hidupnya tuh gak berguna. Ya, coba kita mau kembangkan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Rasul Paulus berkata di sana ya supaya kamu itu harusnya ya melakukan pekerjaannya sendiri dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, nggak minta-minta sama orang, nggak berharap dari orang, tetapi makan makanannya sendiri dengan bijaksana bisa mengatur keuangan sehingga tidak berkekurangan. Ya, makan makanannya sendiri. Ya, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat yang ke-13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mari kita berlomba-lomba melakukan yang baik hari-hari ini supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Rasul Paulus bilang kalau ada orang-orang yang hidupnya gak mau berubah, gak mau bertobat, tukang gosip, gak kerja, kerjaannya cuma hal-hal yang ya tidak penting dan dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Rasul Paulus bilang jangan bergaul dengan dia. Ya, tapi jangan anggap dia musuh. Bergaul itu apa? Tiap hari ketemu saudara. Bergaullah dengan orang-orang yang positif, yang akan membawa hidup Anda semakin positif sehingga kita semakin maju imannya bukan semakin mundur. Ya, dan dikatakan di sana ya jangan bergaul saudara dengan orang yang gak mau berubah hidupnya. Ayat 15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kita gak usah bergaul, tapi jangan musuhan. Maksudnya kalau ketemu tegur aja. Tapi jangan bergaul, tiap hari ketemu. Bergaul itu artinya ketemu terus tiap hari, ikuti cara hidupnya. Dia gosip orang, kita juga ikut gosip orang, bertobat saudara. Ya, mari kita belajar semakin hari hidup kita boleh semakin disempurnakan. Supaya kita ini boleh juga mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Jangan kita jadi batu sandungan, tetapi sebaliknya biar hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang dan kita boleh menjadi berkat. Mari kita renungkan firman ini. Mari saudara, kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak ingin menjadi batu sandungan, tapi kami ingin hidup kami sungguh-sungguh bermakna sehingga hal-hal yang positif yang kami lakukan, hal-hal yang baik agar kami menyenangkan Tuhan dan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara hari ini. Oh Tuhan,
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, lagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, bagi orang tua kami, anak-anak kami, bagi siapapun, bagi suami, bagi istri kami. Tuhan, ajar kami melakukan hal-hal yang baik, bekerja dengan tangan kami sendiri, karena kami tahu Tuhan memberkati orang yang rajin dan mau bekerja. Jadikan hidup kami Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan segala kebaikan, supaya orang yang melihat hidup kami boleh melihat Kristus. Setidaknya kami tidak mau menjadi batu sandungan. Kami mau belajar hidup dengan tertib di depan semua orang. Ajar kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, agar jangan sampai nama Tuhan dihujat orang oleh karena perbuatan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, berkati Tuhan, taruh hati yang sungguh-sungguh mau diubahkan dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh berdampak menjadi berkat. Kalau sebagai anak, jadikan kami anak-anak yang takut Tuhan, yang mengalami hidup yang berubah, rajin bekerja. Sebagai orang tua juga jadikan hidup kami menjadi berkat bagi anak-anak kami. Bukan hanya menyusahkan anak-anak kami, tetapi terus membawa mereka juga untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami yang mau diubahkan hari ini, yang tidak bekerja. Kami berdoa, Tuhan, Engkau berikan kami pekerjaan agar hidup kami bermanfaat. Terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa bagi mereka yang bekerja, kuliah, sekolah, Tuhan jagai, lindungi. Bahkan yang bergumul, punya pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi setiap kami hari-hari ini. Yang berulang tahun, Engkau tambahkan anugerah, rahmat, berkat-Mu limpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Turunlah kiranya rahmat anugerah dari Bapa atas bangsa kami. Berkati Pak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajar kabinet TNI Polri yang ada, Tuhan menjagai, melindungi. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau Tuhan yang terus mau menuntun kami ke dalam segala kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.